Halo teman-teman Sopar Donation, to the Nation. Kembali siang hari ini kita bertemu untuk renungan harian. Hari-hari ini saya jujur banyak ditanya oleh anak-anak muda. Mereka menanyakan tentang investasi. Itu WA yang saya terima atau DM dari Instagram yang saya terima. Mereka menanyakan tentang investasi zaman sekarang. Jujur saya bukan profesional di bidang keuangan. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban, tapi setelah itu saya coba merenungkan dari firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan kita baca firman Tuhan, agar kita tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi seperti biasa, saya menyampaikan renungan ini tentang keadaan di sekitar kita dengan perspektif Alkitab. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Tawarik 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. 200 orang kepala dan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Amin. Jadi saudara-saudara terkasih, untuk mungkin saudara-saudara atau teman-teman atau anak-anak muda yang menyaksikan Devotional Day atau renungan hari ini dan sedang ingin investasi, kita barusan baca firman Tuhan, itu bisa jadi pegang. Jadi maksud apa? Ada tuntunan Tuhan, ada urapan Tuhan tentang Bani Isakar, yaitu orang-orang yang tahu saat yang baik. Orang-orang yang tahu saat yang baik, ini yang kita perlukan, adalah mengetahui saat-saat yang baik. Kemana kita harus investasi, dan bagaimana kita investasi. Karena setiap berkat itu adalah datang dari Tuhan. Nah, coba saya akan lihat yang sekarang, yang sedang ramai hari-hari ini di seluruh dunia, teman-teman. Kita mulai dulu, setiap uang kita, setiap kekayaan kita adalah aset. Nah, kita mau bandingkan, coba perbandingan aset antara Bitcoin. Bitcoin ini bagian dari cryptocurrency juga, yang nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, kita lihat coba kelebihan kekurangan. Kita tahu bahwa Bitcoin atau cryptocurrency sejarahnya baru, yaitu tahun 2008-2009. Itu adalah untuk menjawab masalah saat itu baru terjadi krisis keuangan atau krisis moneter. Dan setelah itu, setelah diluncurkan Bitcoin ini, Bitcoin mulai jadi sebagai aset cluster atau salah satu aset berharga dan mulai diperjualbelikan. Dan itu direspon oleh anak-anak muda. Jadi menurut data yang saya baca, ada 83% anak-anak muda atau millennials, mereka main cryptocurrency atau investasi di cryptocurrency. Ini menurut CNBC. Dan menurut CNBC juga, 45% anak-anak muda, mereka bisa menjadi jutawan dari cryptocurrency. Nah, untuk hal itu coba kita akan perdalam lagi dengan firman Tuhan untuk perbandingan antara Bitcoin dan gold. Coba kita buka firman Tuhan dari kitab Hagai, pasal 2 ayat 7 dan 8. Ini untuk pegangan kita, saudara-saudara terkasih. Demikian firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, ada janji Tuhan di hari-hari ini, yaitu bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan barang-barang yang indah, dengan aset-aset. Apabila kita mau jadi rumah Tuhan, apabila hidup kita menjadi rumah Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang bilang bahwa emas itu milik Tuhan, perak itu milik Tuhan. Nah, dari situ kita mengerti
Bagaimana kita harus memiliki aset yang seperti apa? Aset cluster seperti apa yang kita harus miliki? Emas itu kepunyaan Tuhan. Jadi artinya apa? Emas sudah ribuan tahun sudah terbukti sebagai apa? Sebagai penyeimbang daripada nilai mata uang. Tapi kalau Bitcoin baru kemarin, baru 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Dan harganya turun naik. Tapi emas terus stabil. Kita bisa lihat grafiknya. Nah, ini sekilas saya akan tampilkan data bagaimana 10 negara besar di dunia memiliki cadangan emas terbanyak. Yang pertama Amerika dengan 8,1 ton yang dimiliki. Nah, itu 79% dari cadangan devisa mereka. Dan Jerman memiliki 3,3 ton atau 75% dari cadangan devisa mereka. Berikutnya adalah IMF 2.814 ton dan Italia 2.451 ton. Kita akan lanjutkan dengan Perancis. Perancis memiliki 2.436 ton. Itu merupakan 65% cadangan devisa. Rusia 2.200 ton. Cina 1.948 ton. Swiss 1.040 ton. Jepang 765 ton. India 653 ton. Dan Indonesia di urutan ke-42, yaitu memiliki cadangan 78,6 ton sebagai cadangan devisa. 3,5% dari cadangan devisa. Itu yang Indonesia miliki. Ini data ini dari Dewan Emas Dunia tahun 2020. Sekarang mungkin sudah berubah, saudara-saudara. Ini yang saya dapatkan dari tahun 2020. Nah, kita juga bisa melihat chartnya, saudara, statisnya. Bagaimana emas begitu stabil kenaikannya atau turunnya, tidak gonjang-ganjing. Ini yang harus dipertimbangkan oleh para investor muda, untuk anak-anak muda, untuk melihat. Jangan ikut-ikutan. Jangan karena orang lain jadi jutawan, kita ikut-ikut. Karena semua harus dipelajari dengan baik. Teman-teman mesti mengerti tentang view chart-nya, tentang analisanya sebelum investasi atau memiliki aset seperti Bitcoin atau cryptocurrency. Memang anak-anak muda zaman sekarang diuntungkan dengan apa? Dengan biasa dengan teknologi, biasa dengan internet, biasa dengan game. Itu membantu anak-anak muda sekarang bisa mendapatkan hasil keuangan dari cryptocurrency, dari investasi cryptocurrency. Itulah kelebihan anak-anak muda dibandingkan kami generasi tua. Karena sudah terbiasa dengan teknologi, sudah terbiasa dengan game, sehingga bisa punya kesempatan investasi dari waktu yang lebih mudah. Nah, coba kita pelajari sekilas teman-teman tentang cryptocurrency, yang Bitcoin adalah bagian dari cryptocurrency. Nah, kalau menurut data yang saya dapatkan, itu ada 10 cryptocurrency yang cukup moderat, artinya untuk para pemula, untuk yang baru memulai investasi. Itu dari ribuan, ada 5.000 lebih saudara-saudara koin atau cryptocurrency di dunia. Sedangkan di Indonesia yang sudah disahkan ada 280 dari Bapeti, dari Badan Penyelenggara Perdagangan Komoditi Indonesia, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Ada 200-an. Nah, kalau di tingkat dunia, ini saya tampilkan sebagai informasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, ini sebagai informasi, bukan saran, karena saya bukan ahli keuangan. Silakan tanya ahli investasi saudara-saudara. Tanya para broker profesional. Ini yang saya cari datanya. Ada 10 yang untuk apa? Untuk para pemula bisa mengenal. Yang pertama adalah Cardano, yang kedua Tether, dan yang ketiga Dogecoin, dan yang keempat Polygon, dan yang kelima adalah VeChain. Kemudian Solana, Shiba Inu, New Protocol, XRP, dan Decentraland. Ini adalah 10 cryptocurrency yang saudara-saudara, teman-teman semua bisa pelajari dulu.
Sekali lagi saya ulangi, saya disclaimer, saya tidak menyarankan untuk beli koin ini, tapi untuk apa? Untuk dipelajari, supaya kita bisa bijaksana, supaya kita tidak ikut-ikutan, supaya kita nggak pengen cepat kaya. Berikutnya coba kita lihat. Ada berapa sih cryptocurrency market cap-nya di dunia? Total pasar daripada cryptocurrency di dunia itu sudah 2 triliun US dollar. Dari tahun 2010, dari tahun 2009 tepatnya, sampai sekarang 2022, total pasar dari cryptocurrency sudah 2 triliun US dollar di seluruh dunia. Ini menurut majalah Fortune tahun 2022. Nah, sedangkan di Indonesia berapa banyak? Coba kita lihat di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada 9,5 juta investor. Dan mayoritas adalah anak-anak muda. Mengalahkan investor di pasar modal atau saham. Berapa nilainya di Indonesia? Sampai tahun 2021 sudah 478 triliun rupiah. Jadi kalau tahun 2022, saya yakin angka ini sudah sampai di 500 triliun. Nah, kita bisa lihat ini merupakan apa? Merupakan tantangan. Ini merupakan kesempatan untuk anak-anak muda bisa berinvestasi, tapi juga dengan bijaksana untuk memiliki aset. Kenapa saya kemukakan seperti ini? Pertama, karena turun naiknya begitu cepat. Kita bisa untung dalam waktu sekejap 8%, 10%, dan juga bisa rugi puluhan persen. Yang kedua adalah apa? Kalau tadi turun naiknya begitu cepat. Yang kedua adalah dukungan peraturan. Karena tiap negara beda-beda. Nah, supaya saudara-saudara ketahui, yang namanya cryptocurrency ini kebanyakan diselenggarakan dari luar negeri. Ada memang yang lokal, di Indonesia juga ada. Tapi peraturan tiap negaranya beda-beda. Ini yang teman-teman mesti perhatikan. Nah, yang berikut adalah yang disebut, yang ketiga, yang kita harus perhatikan, tax-based concern. Artinya apa? Kita harus perhatikan, jangan sampai nanti kita sudah untung jutaan, atau apa, kita harus bayar pajak di negara sini, di negara sana, di Indonesia, dan sebagainya. Jadi saudara harus perhitungkan berapa biaya untuk pajaknya di tiap negara kalau itu asalnya dari luar negeri. Berapa juga biaya fee-nya kalau kita melalui apa? Melalui para broker atau para penengah. Nah, yang keempat yang harus diperhatikan apa? Apa kemungkinan yang terburuk yang disebut cyber security? Karena sebagus-bagusnya teknologi, sepanjang itu masih internet, menggunakan internet, itu kemungkinan untuk dihacknya itu masih mungkin. Informasi yang saya tahu sudah ratusan juta dolar dari berbagai koin di dunia itu dihack melalui cyber security ini. Nah, yang berikutnya yang disebut market risk, pasar. Karena pasarnya begitu luas. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa sudah 2 triliun US dollar. Bisnis atau perputaran uang. Otomatis pemainnya juga banyak dan juga tradernya atau tradingnya atau para tradernya juga banyak. Karena menurut data dari CNBC yang saya dapatkan, 45% anak-anak muda di dunia. India besar jumlahnya, Amerika besar, Cina juga besar. Itu semua bisa menjadi jutawan karena apa? Masuk ke pasar ini. Nah, ini pasar yang berisiko, teman-teman. Ini harus diperhatikan. Dan juga apa yang kita harus perhatikan adalah ini sebagai nasihat, sebagai nasihat untuk renungan kita. Perhatikan dulu resiko dan keuntungan. Jangan hanya lihat keuntungan tanpa memperhitungkan resikonya. Terus juga jangan menempatkan semua investasi. Kalau istilahnya, jangan naruh telur di satu keranjang semua. Tapi pisah-pisah. Pisah-pisah. Terus ketiga ada persiapan rencana keluar masuk tradingnya. Kapan kita harus masuk?
Kapan kita harus keluar? Apakah saat kita rugi, saat kita untung? Pelajari itu dengan baik-baik. Terus hindari yang namanya apa? Leverage trading, yaitu kita ikut trading umpamanya, simpelnya seperti ini. Saya punya uang 100 rupiah. Karena saya mendaftar di perusahaan ini, saya bisa main trading sampai 1000. Jadi ada 900 itu berupa hutang. Nah, jangan sampai nanti pas kita rugi, yang 900 itu jadi beban kita. Berikutnya adalah apa? Perhatikan kualitas tradingnya. Jangan jangan banyak-banyak, tapi kualitasnya. Ada istilahnya apa? Istilahnya kita harus berapa dolar hari ini kalau pakai dolar. Saya investasi. Berapa dolar besok. Nah, teman-teman pelajari rata-ratanya. Terus yang terakhir, persiapkan mental dengan baik. Karena pada saat kita melihat grafik turun naik, itu kita akan begitu mudah stres. Kita akan begitu mudah apa? Mental kita nanti tidak seimbang. Dan juga yang paling utama, hindari yang namanya FOMO, yaitu fear of missing out. Jangan karena, waduh kesempatan nih, harus beli ini, harus beli koin ini, kita ikut-ikutan. Oh, kalau koin ini untungnya sekian persen. Kalau koin ini untungnya cuma sekian persen. Perhatikan kualitas tadi. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Dari Amsal 13 ayat 11. Sebagai renungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi tetap teman-teman, saat investasi yang lagi rame, yang para milenial bisa jadi jutawan, itu atau milioner, itu kita tetap harus sabar. Kita harus tekun, sedikit demi sedikit. Jangan mau jadi crazy rich. Itu kuncinya, itu poinnya. Tapi kesempatan terbuka. Pada saat kita tahu yang baik, kesempatan sedang terbuka. Bahkan Tuhan berkata apa? Barang-barang yang indah. Artinya tadi, koin-koin itu akan bisa menjadi milik kita. Kalau kita mau jadi hidup kita sebagai rumah Tuhan. Kita harus hati-hati, kita minta tuntunan Tuhan. Demikian teman-teman terkasih, kita akan bertemu di tayangan berikutnya. Saya akhiri untuk apa yang sedang jadi ramai hari-hari ini, yaitu tentang Bitcoin dan emas, atau cryptocurrency dan emas. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Amin.